Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua beserta seluruh tim pembina Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Iwan Setiawan Aji, SP, THTKL. Pemateri hari ini Ibu Ainul Hiroh Sarjana Gizi, seluruh pengurus beserta anggota Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu pada acara pertemuan rutin, rapat kerja dan pembinaan Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya akan kami sampaikan laporan kegiatan Dharma Wanita RSUD Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Dharma Wanita RSUD Kabupaten Karanganyar mengadakan pertemuan rutin setiap 3 bulan sekali. Hal ini kami ambil kesepakatan karena mengingat kondisi masih dalam suasana pandemi COVID-19 dan pelaksanaannya di dalam ruang lingkup RSUD, serta mengingat hampir semua pengurus menjalankan pelayanan rumah sakit. Dari bulan Januari, kami mengadakan capacity building ke Yogyakarta. Kemudian bulan April mengadakan acara talk show live streaming dengan tema gejala keputihan normal ataukah pertanda penyakit. Kemudian bulan Juni mengadakan pertemuan rutin dengan tema gizi seimbang bagi keluarga dan tumbuh kembang balita serta pembinaan dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar beserta tim pembina, saya harap dapat selalu membimbing kami yang di RSUD agar kami senantiasa dapat melaksanakan kegiatan sesuai instruksi dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Dan atas nama Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar, saya minta semua pengurus Dharma Wanita Persatuan RSUD Karanganyar bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan kepada tim pembina Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan kegiatan dari Dharma Wanita RSUD Kabupaten Karanganyar. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan oleh Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar selaku penasehat DWP RSUD Kabupaten Karanganyar. Kepada yang terhormat Dr. Iwan Setiawan Aji, spesialis THT, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar, Ibu Umi Arsih Sutarno. Yang saya hormati pula tim pembina yang hadir di sini, Bu Endar Timotius. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Endar, kemudian Bu Fitri Supramnario, Bu Yeti Yopi, dan Bu Siti Lestari Agam. Yang saya hormati juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Tentunya yang saya banggakan anggota
Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu di tempat ini dan saya pun selalu merindukan pertemuan seperti ini karena dalam masa jabatan yang saya alami ini baru kali kedua saya beserta ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Karena apa? Ada rasa yang khusus kalau saya gabung sama ibu-ibu ini. Deg-degan gimana gitu loh. Ibu-ibu adalah wanita-wanita yang hebat. Bahkan ada lagu yang judulnya Wonder Woman, itu sebenarnya ibu-ibu ini. Ada kata-kata yang bijak yang dari dulu itu sering saya dengar, bahwa di balik kesuksesan seorang pria itu ada wanita yang hebat. Tepuk tangan. Nah, kalau sudah seperti ini, saya biasanya terus curhat. Jadi saya tuh baru merasakan bagaimana ruwetnya menjadi pimpinan di OPD, artinya di rumah sakit. Kami ASN atau PNS itu memang mempunyai tugas melayani masyarakat. Melayani masyarakat berarti kita harus tahu kebutuhan masyarakat. Kemudian dari kebutuhan itu kita layani, kita penuhi. Kalau bisa memang semua supaya masyarakat itu puas. Nah, disinilah permasalahannya. Ruwet sekali untuk kita mengetahui kebutuhan masyarakat itu. Tahu-tahu A, tahu-tahu B, tahu-tahu C. Jadi kadang-kadang kita kelabakan. Nah, mungkin panjenengan ibu-ibu semua saat suami datang itu jadi juga ikutan bingung. Karena memang ruwetnya menjadi pelayan masyarakat. Nah, dari situlah tugas ibu-ibu ini. Kalau bapaknya kemudian bisa didampingi, mudah-mudahan stres bapaknya itu bisa hilang. Kemudian berangkat keesokan harinya di kantor pasti lebih fresh lagi, pasti lebih semangat, dan motivasinya pasti juga luar biasa. Nah, saat itu peran panjenengan di pembangunan khususnya daerah Kabupaten Karanganyar ini. Jadi panjenengan itu secara pribadi saya yakin sekali punya kontribusi yang besar untuk pembangunan Kabupaten Karanganyar ini. Apalagi kalau kemudian disatukan dalam satu organisasi. Dalam hal ini Dharma Wanita Persatuan. Tentunya di situ ada usaha-usaha menyamakan persepsi, menyamakan pemikiran dan sebagainya. Bukan kemudian menyamakan persepsi atau menyamakan pengetahuan gimana untuk mengitik-itik suami, tentunya bukan ya. Ini seperti hari ini juga ada nanti masukan dari bagian gizi. Nah, tentunya masukan-masukan ini menjadi bermanfaat sekali karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk memberikan layanan gizi keluarga dengan kualitas yang sama gitu. Insya Allah keluarga akan tumbuh menjadi lebih sejahtera dan ini menunjang untuk kesuksesan pembangunan Kabupaten Karanganyar. Jadi selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar, selamat mengikuti kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini
Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan tentunya kita dan keluarga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, semoga apa yang disampaikan Bapak Direktur dapat membimbing kami semua para ibu Dharma Wanita di RSUD Kabupaten Karanganyar. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua DWP Kabupaten Karanganyar. Kepada yang terhormat Ibu Umi Asih Sutarno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit RSUD Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan RSUD Karanganyar, yang saya hormati juga pengurus serta anggota Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar, dan yang saya hormati dan saya banggakan juga ibu-ibu tim dari Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar yang sudah menemani saya, ya, ikut berputar terus, Bu. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, umur yang panjang. Terbukti pada siang hari ini ibu-ibu juga Bapak, ya, bisa hadir dalam acara rapat kerja Dharma Wanita di RSUD, dan juga ada kami, ya, tim dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar silaturahmi ke Dharma Wanita Persatuan RSUD ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami ucapkan banyak terima kasih atas diterimanya kami di Dharma Wanita Persatuan RSUD ini dengan baik. Diterima nggih, Bapak Ibu? Kalau diterima saya lanjutkan, kalau tidak saya kembali. Ya, terima kasih nggih, Bu nggih. Bapak dan Ibu sudah menerima kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebelumnya saya tak kenalan dulu nggih. Perkenalan dulu, kalau tidak kenal maka tak sayang, ya. Nama saya Umi Sutarno, nggih. Kalau ada tambahan Sutarno itu mesti bojone Pak Tarno. Bojone Pak Tarno. Ibu-ibu semua mesti sudah pirsa Pak Tarno itu siapa, sudah pirsa nggih. Saya tidak akan matur nggih, ya Pak Tarno nggih. Rumah di pelosok Sukoharjo, nggih. Pelosoknya Sukoharjo, tapi kalau di Karanganyar cuma kira-kira 3 kilo, Bu. Nggih. Selatan Waduk Lalung, nggih. Anak 2, cewek dan cowok. Ya, alhamdulillah, ya. Dikaruniai anak 2, yang satu sudah keluarga, yang satu masih bujang, ya, sudah ceker semuanya, alhamdulillah. Kita syukuri, nggih. Dan saya di Dharma Wanita Kabupaten, ya,
menjadi ketua Dharma Wanita periode 2019-2024. Alhamdulillah ya, masih diberi sehat, mudah-mudahan diberi umur panjang ya, selalu mendampingi Bapak. Kalau Bapak tidak ASN, saya mungkin tidak menjadi anggota Dharma Wanita. Ibu-ibu yang saya hormati, memang saya dan pengurus Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Karanganyar mempunyai program ya. Sebetulnya sudah tahun kemarin-kemarin ya, karena itu pandemi baru ini bulan Mei ini mengadakan silaturahmi, putar gitu. Jadi putar ke OPD ke dinas-dinas, juga ke kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah ini sudah tinggal hari ini dan besok, Bu. Sudah sejak tanggal 17 Mei kami dengan ibu-ibu pengurus putar. Karena apa? Selama ini saya menjadi Dharma Wanita, anggota Dharma Wanita sejak tahun 91. Nikah saya 91, baru nikah terus untuk perkenalan menjadi anggota Dharma Wanita. Sampai sekarang belum pernah ada kegiatan namanya berputar ke dinas-dinas, Dharma Wanita ataupun kecamatan. Kalaupun di kecamatan itu ada, tapi PKK. Kalau PKK itu 1 tahun 2 kali. Tapi kalau Dharma Wanita belum pernah. Ya. Jadi saya punya program putar. Ayo Bu, kita silaturahmi ke Dharma Wanita, OPD dan juga kecamatan. Kira-kira 52 gitu, 52 Dharma Wanita dinas dan juga kecamatan. Alhamdulillah tinggal besok terakhir. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, kelancaran dan juga kemudahan. Ibu-ibu yang saya hormati, kami berlima hadir di Dharma Wanita Persatuan RSUD ini, tadi sudah matur, tidak membina, hanya ingin silaturahmi, ingin kekeluargaan kami antara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten dengan Dharma Wanita di dinas-dinas ini di RSUD ini bisa lebih erat, lebih dekat kekeluargaan kami. Kalau tidak seperti ini, tidak berputar, saya belum pernah, Pak. Ya, saya belum pernah ke rumah sakit ini dalam acara seperti ini. Ternyata Dharma Wanita di RSUD ini alhamdulillah banyak sekali. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan selanjutnya bisa berjalan terus, bisa lebih maju, lebih baik dan sukses. Ya. Memang kami Pak tadi hanya sudah matur, putar ini memang hanya silaturahmi, tidak ingin melihat administrasi. Kalau administrasi saya kira sudah rutin, saya tidak akan lihat itu, hanya ingin silaturahmi, ingin kedekatan, ingin kekeluargaan, dan ingin menengok ya. Ingin silaturahmi langsung, ternyata betul-betul di tiap-tiap OPD kecamatan itu betul-betul melaksanakan yang namanya organisasi ASN, yaitu organisasi Dharma Wanita Persatuan. Karena memang organisasi ini yang punya itu memang ASN dan juga BUMD. Ya, siapa yang akan nguri-nguri apa kalau ibu pendamping suami atau ibu karyawati yang tidak nguri-uri. Kasihan kita sebagai pendamping suami, kita dorong
kita dorong dalam arti untuk kemajuan di kantor-kantornya. Nggih. Tadi Bapak sudah ngendika, jangan sampai ada hal-hal yang negatif, maksud kami ya, hal-hal yang negatif. Maka dengan ini kami sangat senang. Ini langsung ya kita bertemu dengan Bapak Direktur, dengan Ibu Ketua, pengurus serta anggota di Dharma Wanita Persatuan RSUD. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, nanti Ibu yang lain bisa menyampaikan. Mohon maaf ya, nanti kalau ada kata-kata kami yang kurang sopan, kurang baik, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya kira dari saya sekian dulu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Ibu. Ibu ampun tegang, lanjutan saya kagungan dalam tegang apa nih aku tamune. Nggih, santai aja, santai. Oke, jadi satu laki-laki bisa membuat tegang sekian perempuan. Jadi, monggo Bu Fitri, ini Bu Wakil Ketua yang akan menyampaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mohon izin khusus Pak Direktur. Saya buka ini ya Pak, buka masker karena nanti ininya berembun ora iso moco. Omongnya ngalor ngidul saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati dan saya banggakan tim pembina kelembagaan Kabupaten Karanganyar Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Ketua, Ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar. Tegang banget nih. Ini ngumpuli masuk UKM SC itu loh Bu, tegang semua mukanya. Apa mau yel-yel dulu Bu, biar ini, biar. Oh ya, ya monggo yel-yel dulu ya. Ya. Monggo Bu Timo. Siap Je, masih semangat? Masih semangat. Masih kok masih lemes gitu Pak. Apa belum ada klunting gitu. Saya apa soalnya. Jadi mohon izin saya berdiri, nanti saya mau ajarkan satu ya buat penjenengan nanti semangat ya. Kalau saya bilang Dharma Wanita Persatuan, penjenengan bersatu, berkarya luar biasa. Gitu nggih? Bersatu, berkarya luar biasa. Monggo jumeneng. Ibu sambil gini, walaupun kita pakai masker, sebenarnya saya tahu loh penjenengan itu tegang apa tidak gitu. Saya tahu, nggih kita lemesin dulu. Kita lemesin dulu, nggih. Dharma Wanita Persatuan, bersatu, berkarya luar biasa. Sekali lagi nanti terus diakhiri dengan tepuk tangan, nggih. Dharma Wanita Persatuan, bersatu, berkarya luar biasa ya. Nah, kayaknya lebih cair. Monggo, silakan duduk. Monggo Bu Fitri dilanjut. Sudah ya Bu, udah nggak tegang. Tegangnya nanti di rumah aja ya Bu. Kalau nggak bisa tegang biar titik-titik. Ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan motivasi dari Bapak Direktur selaku penasehat Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar. Beliau ini pengakuan seorang laki-laki, Bu. Ya Pak, pengakuan seorang laki-laki bahwa perempuan di balik laki-laki yang sukses itu ada wanita yang
luar biasa. Tepuk tangan untuk kita, Bu. Itu pengakuan dari seorang laki-laki. Saya nanti pulang, saya tanya sama Pak Pram. Pak Pram ngaku enggak? Saya adalah perempuan yang luar biasa. Dari pengakuan Pak Iwan tadi, kita harus bisa mulai hari ini harus bisa menjadi perempuan luar biasa supaya bapak-bapak kita menjadi lebih sukses dari sekarang. Dan titik-titik, jangan kita memberatkan laki-laki pendamping kita dengan mengoyak-ngoyak, membebani Dharma Wanita ini, kita membebani suami-suami kita sehingga menjadi suami-suami kita menjadi menjadi tidak semangat. Saya memetik suatu menggarisbawahi kata-kata dari Bu Wakil Bupati pada saat pembinaan di Tawangmangu. Beliau mengatakan bahwa kita Bu jangan hanya menjadi konco wingking. Saya juga enggak setuju. Pak Pram sering bilang konco wingking, saya protes. Saya enggak mau hanya menjadi konco wingking, tapi juga harus menjadi pendamping dan bukan penyemangat. Tak lihat catatan. Hah? Duh lupa aku. Enggak. Duh, catatannya mana ya? Lupa ya. Penengah gitu loh, penyeimbang janji Pak ya. Kita harus bisa menjadi pendamping dan penyeimbang. Untuk menjadi penyeimbang ini kita harus punya pengetahuan yang lebih. Karena laki-laki, bapak-bapak ini menjadikan kita penyeimbangnya apabila kita bisa menjadi penyeimbang yang baik. Itu saya garis bawahi betul. Oh ya, aku harus jadi penyeimbang dari suamiku apabila dia mau menentukan kebijakan, karena di dalam itu ruangan kerja itu kan macam-macam ya Pak, macam-macam. Jadi ketika dia pulang ke rumah, ruwet, banyak masalah datang dari ruang pekerjaan, kita harus bisa menjadi penyeimbang bagi suami-suami kita. Itu terus apa lagi ya? Kesempatan ini kami sesuai dengan surat bahwa di samping silaturahmi, ingin bertemu sama ibu-ibu, kepingin mengetahui kondisi anggota yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kami juga ingin aku kok enggak pakai catatan, malah ngalur ngidul. Ibu-ibu, lebih baik saya pakai catatan daripada ngalur ngidul. Sebelum kita mulai ke revitalisasi, kalau saya bilang revitalisasi, kami hadir ke sini untuk revitalisasi, yaitu mengingat kembali organisasi kita bagaimana, Dharma Wanita Persatuan ini, kapan toh dilaksanakan, bagaimana toh anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Itu saya yakin dan percaya ibu-ibu semua tahu, tapi pada saat ini saya mencoba untuk mengingat-ingat kembali. Tapi sebelum itu mungkin ada baiknya kami tim pembina kelembagaan di Kabupaten Karanganyar ini kepingin memperkenalkan diri. Tadi Bu Ketua mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami ingin disayang oleh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan RSUD Kabupaten Karanganyar. Mau ya Bu menyayangi kami, kita saling yang-yangan. Ya, saya Fitri Jamila Sari Supramnaryo, otomatis suami istri dari Bapak Supramnaryo. Bapak Supramnaryo itu
sekarang sebagai staf ahli Bupati bidang ekonomi. Ibu-ibu, beliau, suami saya tuh pensiun tanggal 1 Juli mulai pensiun. Tinggal berapa hari lagi ya Bu, tapi saya masih semangat Bu. Semangat karena apa? Karena menjadi anggota Dharma Wanita, apalagi menjadi pengurus Dharma Wanita, itu bukan sembarangan menurut saya. Jadi kita harus menjadi, suami kita harus menjadi ASN atau perusahaan daerah. Kalau tidak itu tidak bisa menjadi anggota Dharma Wanita. Untuk itu saya sangat mengapresiasi Dharma Wanita ini. Jadi sampai dengan saat ini saya masih semangat sekali. Terus saya di Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar sebagai wakil ketua membidangi bidang pendidikan. Selanjutnya Bu Sri Lestari Agam Bintoro. Ini beliau adalah istri Pak Agam Bintoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Karanganyar. Kalau di unit, beliau ini adalah ketua saya karena saya tugas di DP3 APPKB. Jabatan beliau di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar sebagai bidang sosial budaya, ketua bidang sosial budaya. Selanjutnya sebelah kanan saya, Bu, berdiri Bu, biar kelihatan cantiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Bu Yeti Yopi. Yeti Yopi ini istri Pak Yopi. Pak Yopi dulu Satpol PP kerennya ya. Sekarang Pak Yopi di Dikbud, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau ini juga di bidang sosial budaya. Selanjutnya itu mantan RSUD, udah kenal. Assalamualaikum. Bu Endar pernah di sini ya. Bu Endar ini Bu Endar Timotius, istri dari Pak Timotius. Pak Timotius sebagai kepala D. Dilanjutkan Bu, saya nggak hafal, kepanjangan. DPM PTSP. Perizinan ya, perizinan. Itu perkenalan dari kami. Beliau ini sebagai di Kelembagaan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten sebagai sekretaris. Ya, Bu. Selanjutnya ibu-ibu tadi udah disampaikan Bu Ketua bahwa kehadiran kami di sini silaturahmi, kepingin melihat secara langsung keberadaan ibu-ibu semua. Di samping itu kami juga ingin melaksanakan program kerja Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar tahun 2022. Jadi kami ke sini ada dasarnya Bu, dasarnya program kerja, melaksanakan program kerja. Tujuannya apa? Tujuannya silaturahmi, anjang sana, melihat langsung kondisi keanggotaan di unit-unit. Tadi disampaikan Bu Ketua ada 52 unit yang kami kunjungi Bu. Ini sudah yang ke 50, tinggal besok 2 lagi. Apalagi untuk memberi apresiasi, untuk mendapat masukan dari ibu-ibu semua nanti dan mendapatkan saran. Nanti kami mohon ibu-ibu bisa menyampaikan pertanyaan, masukan kepada kami, Bu, biar nanti kami bisa menindaklanjutinya dengan membuat program kerja tahun 2023. Apa dasar tadi kami datang ke sini? Karena di Kabupaten Karanganyar berdasarkan data yang ada 8.126 ASN, BUMD. Dari
8.126, laki-laki 3.410, perempuan 4.716. Kalau dikalkulatorin jumlahnya 8.000. Selanjutnya dari sekian itu Bu, tingkat kehadirannya itu hanya 20%. Jadi, alhamdulillah ini ada banyak ya Pak ya. Berapa Pak Iwan Nyun Sewu? Pak Iwan tahu enggak jumlah ASN di RSUD? Lupa. Nanti bagian kepegawaian yang tahu. Mungkin Bu Endar tahu ya. Bu, enggak apa-apa Pak, cuma ini. Mbak Desi ini harusnya tahu. Oh, Berapa Mbak Desi. ASN kita? Udah ASN banyak ya? Ji, Di luar banyak. Blut itu. Ji, alhamdulillah ini udah banyak, udah penuh. Nanti kalau hadir 50% malah nggak muat ya. Ji. Nah, berdasarkan itu tingkat kehadiran rendah, maka kami datang kepingin mendapat masukan, saran dari anggota Dharma Wanita, pegawai yang ada di sini, apa toh masalahnya sehingga kok males banget datang gitu, Bu. Terus itu dasarnya. Selanjutnya saya tadi sampaikan kami mau revitalisasi, penyegaran, menyampaikan kepada ibu-ibu apa dan bagaimana Dharma Wanita. Dharma Wanita kita ini namanya Dharma Wanita, apa Bu? Dharma Wanita Persatuan. Sebelum Dharma Wanita Persatuan namanya apa Bu? Ini ada yang seumur-umur saya nih menjelang pensiun. Namanya Dharma Wanita. Ingat Bu ya? Dharma Wanita dulu pakaiannya apa Bu? Warnanya ungu, ya. Iya enggak Bu? Sejak ungu-ungu terong gitu ya. Karena waktu itu Bu, waktu itu belum otonomi daerah. Setiap ada pelantikan jabatan, istri mendampingi suami ya Bu. Kita harus punya, wajib punya waktu itu. Pakai kebaya, saya ingat masih imut-imut banget, pakai kebaya, ciklik-ciklik, nggak punya kebaya, minjam se. Nah, sejak tanggal 7 Desember 1999 di Jakarta diadakan MUNAS, Musyawarah Nasional Dharma Wanita. Dari Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan. Dari baju ungu diganti menjadi baju pix yang cantik ini. Selanjutnya Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan dengan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Selanjutnya Dharma Wanita, saya tadi dibisik-bisik, Bu Fitri cepet-cepet ya soalnya ini ada pengisian lagi, sudah sore. Jadi saya ngebut ya Bu, saya baca aja, enggak usah dijelaskan, saya yakin dan percaya ibu-ibu udah ngertilah tanpa dijelaskan. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi yang mandiri, tidak terkait dengan partai politik. Ini berdasarkan MUNAS, terus menjadi pada saat MUNAS dibuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya tujuan dari organisasi terwujudnya kesejahteraan anggota. Melalui apa agar terwujud kesejahteraan anggota? Melalui peningkatan kualitas sumber daya anggotanya. Di sini sudah ada upaya-upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya anggotanya, karena ini kan nanti ada edukasi yang akan disampaikan. Lanjutnya keanggotaan Bu. Ini tadi keorganisasian, selanjutnya keanggotaan. Keanggotaan Dharma Wanita itu siapa saja? Istri ASN, istri pensiunan dan janda ASN, istri BUMN, BUMD, selanjutnya istri perangkat pemerintah desa. Jadi Bu Kepala Desa itu juga masuk, termasuk istri kelurahan itu pasti, ibu kepala desa juga masuk. Selanjutnya ASN perempuan dan pensiunan, Bu. Jadi jangan nawar-nawar lagi ya Bu. Dulu saya ikut nawar-nawar, aku kan ASN perempuan, aku kan ikut bojoku aja. Rupanya di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ASN masuk dalam anggota Dharma Wanita Persatuan.
Selanjutnya anggota ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, selanjutnya anggota kehormatan. Anggota biasa mempunyai hak memberi pendapat dan saran, memilih dan dipilih. Berarti anggota biasa punya hak untuk menjadi pengurus ya Bu. Saya ulangin, ini penting kayaknya. Anggota biasa mempunyai hak memberi pendapat dan saran, memilih dan dipilih menjadi pengurus. Selanjutnya anggota luar biasa mempunyai hak memberi pendapat dan saran, memperoleh manfaat dari organisasi. Siapa itu? Tapi tidak bisa menjadi, tidak boleh dipilih dan memilih. Itu anggota luar biasa, contohnya istri bupati dan istri wakil bupati. Lanjut, anggota kehormatan. Anggota kehormatan ini sama dengan di atas. Memberi pendapat, bisa mempunyai hak memberi pendapat dan saran, memperoleh manfaat, tetapi tidak bisa menjadi pengurus, yaitu istri, contohnya istri ketua DPR. Lanjut, anggota Dharma Wanita yang menjadi anggota partai politik tidak boleh menjadi pengurus. Ditekankan lagi di sini, anggota Dharma Wanita yang menjadi anggota parpol tidak boleh menjadi pengurus dan tidak boleh membawa aspirasi politik ke dalam lingkungan organisasi. Itu ya, keanggotaan. Sekarang kepengurusan. Kepengurusan ini Ketua Dharma Wanita Kabupaten dipilih oleh musyawarah kabupaten, kecamatan dipilih oleh rapat anggota, kelurahan dipilih oleh rapat anggota kelurahan. Ketua Dharma Wanita unit pelaksana berarti RSUD antara lain itu dipilih oleh anggota pada saat rapat anggota. Selanjutnya, kepengurusan dibentuk dengan mempertimbangkan keperluan dan efisiensi organisasi. Pergantian jabatan ketua antar waktu pada unsur pelaksana ditetapkan melalui kesepakatan pengurus secara demokratis dan berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Selanjutnya keuangan, penting ya Bu, penting nggak keuangan Bu? Penting, tanpa ada uang organisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Keuangan Dharma Wanita Persatuan diperoleh dari 1. Iuran anggota, bantuan pemerintah, sumbangan yang tidak mengikat, usaha lain yang sah. Usaha lain yang sah ini mungkin bisa dari bidang ekonomi. Lanjut, keuangan organisasi diverifikasi pada setiap tahun. Tapi kita ibu-ibu ini biasanya memverifikasi setiap apa Bu? Setiap bulan ya Bu. Di sini 3 bulan 1 kali ya. Jadi 3 bulan 1 kali biasanya bendahara melaporkan kepada anggota. Lanjut kalau anggota sudah menerima, ditandatangani oleh bendahara, diketahui oleh ketua, itu sudah verifikasi. Selanjutnya rapat-rapat. Nih ya Bu, rapat-rapat itu ada 4 jenis rapat. Yang pertama rapat anggota, yang kedua rapat kerja, yang 3 rapat pengurus, yang keempat rapat koordinasi. Jadi saya garis bawahi Bu, nyuwun sewu tidak ada pertemuan rutin ya Bu. Namanya kalau 3 bulan 1 kali itu namanya rapat kerja ya Bu. Rapat kerja nanti setelah ini diganti. Kalau kemarin-kemarin kan memang belum tahu. Ini makanya tujuannya itu disampaikan. Rapat anggota adalah pertemuan pengurus dan anggota wajib menyampaikan hasil munas atau musda. Rapat kerja membahas, mengkoordinasikan, serta mengintensifkan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Jadi setuju ya Bu, pertemuan 3 bulan 1 kali di RSUD ini merupakan rapat kerja. Selanjutnya rapat pengurus, pertemuan periodik antara ketua dan anggota pengurus untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah organisasi. Lanjut rapat koordinasi, pertemuan antara pengurus dan dewan penasehat. Misalnya dibutuhkan narasumber dari luar RSUD, mungkin perlu diadakan rapat koordinasi.
Ini sekarang lanjut ke seragam. Ibu-ibu, seragam Dharma Wanita itu seragam organisasi lah. Apalagi Dharma Wanita itu penting ya ibu-ibu. Tapi jangan sampai gara-gara tidak ada seragam terus tidak hadir. Tapi perlu kita garis bawahi, seragam itu adalah identitas Dharma Wanita. Ini ada kejadian Bu, kejadian saya. Ini saya sampaikan ya. Waktu itu ada TPK namanya. Jambore bergerak tim pendamping keluarga nasional. Secara Zoom, waktu itu saya didisposisi oleh ketua PKK untuk menghadiri, mewakili beliau. Saya datang dengan menggunakan baju seragam daerah. Baju seragam daerah. IBI waktu itu dihadirkan. Beliau tanggap, IBI tanggap. Karena ini acara tingkat nasional, IBI datang dengan menggunakan baju seragam nasional. PKK, karena di situ tidak tertulis, di undangan tidak ditulis seragam nasional, saya dan PKK tingkat kecamatan, desa-desa itu datang dengan menggunakan seragam masing-masing. Saya dengan bangganya duduk di depan jajaran Pak Kepala Dinas, mewakili Bu Ketua PKK ya. Ketika saya hadir, setelah selesai acara, saya di WA dari kabupaten lain. Bu Fitri, karena tahunya saya karyawan DP3A PPKP. Bu Fitri, kok PKK-nya enggak hadir, Bu? Padahal sebanyak itu PKK yang hadir. Tapi karena tidak menggunakan baju seragam PKK, maka PKK tidak diperhitungkan kehadirannya pada saat itu. Jadi begitu pentingnya seragam ini di organisasi, Bu. Nanti minta tolong, ini enggak usah ini Bu, mungkin ya ibu-ibu yang ini karena bertugas, mungkin pasiennya kalau udah melihat kok perawatnya, bidannya kok pakai baju Dharma Wanita jadi enggak mau dilayani. Tapi mungkin yang di kantornya bisa ya, atau tukar baju lah berapa jam. Ini saya tadi pagi di kantor pakai baju seragam putih biru. Di mobil saya canteng ini, sampai di Dharma Wanita saya tukar. Nanti pulang kan absen lagi, tukar lagi baju putih. Oke, Bu, itu ini kita sampai ke seragam. Seragam ini nih saya mulai tahun 2000 ya Bu, punya seragam hanya 2 Bu. 2 sudah cukup, jadi hemat. Dibandingkan pakai baju biasa lebih hemat pakai seragam. Jilbabnya ini hanya 1 Bu, dari tahun 2000 berarti udah 22 tahun. Yakin Bu, enggak bohong saya. Ini setiap habis rapat saya cuci, dipakai lagi, enggak rusak-rusak. Masih cantik toh Bu saya, Pak Iwan. Enggak apa-apa Bu, beli aja. Saya cuma 2, baju saya semenjak tahun 2000 itu 2. Satunya bukan rusak, bukan tidak layak, tapi karena enggak muat. Itu tidak bisa dihindari, enggak muat. Jadi cuma 2, hemat, enggak apa-apa Bu, enggak usah ragu-ragu, dibeli aja. Selanjutnya ini seragam ini ada 4 jenis. Ini seragam ada 4 jenis, kita tidak menekankan untuk membeli, tapi memakai pada saat sesuai dengan kebutuhan. Karena kemarin ada pertanyaan dari mana Bu, kami nggak pernah ke lapangan, apa harus beli? Tidak harus beli. Tapi ketika ada acara di lapangan itu harus dipakai. Seragamnya yang pertama seragam kerja, yang kedua seragam resmi, yang ketiga seragam olahraga. Keempat, seragam lapangan. Seragam kerja dengan seragam resmi itu hampir sama, serupa tapi tak sama. Untuk yang pakai baju ini, baju seperti saya, baju panjang pakai jilbab, itu seragam kerja dengan seragam resmi itu sama. Kecuali untuk ibu-ibu yang tidak pakai jilbab, seragam kerja tangan pendek, seragam resmi tangan panjang. Seragam kerja digunakan pada saat rapat kerja, rapat-rapat lain. Seragam resmi digunakan pada saat upacara-upacara, ulang tahun,
pelantikan itu menggunakan seragam resmi tangan panjang. Selanjutnya, terus ini saya bacakan ya Bu. Seragam kerja ini untuk ini blus lengan pendek dengan rok di bawah lutut 10 cm. Kalau di pas lutut ketika duduk nanti ketok. Ketok-ketokan. Untuk muslim menyesuaikan dengan warna jilbab senada, seperti ini contohnya ibu-ibu nih semuanya, monggo Bu, ini Bu Yopi yang paling mudah memperagakan. Terus ada logo di belakang, logo ya, itu ada logo putih. Kalau putih itu udah lama. Ada yang warna kuning itu yang baru, jadi ada logonya. Selanjutnya kancingnya 4 Bu. Ibu-ibu 4 apa 5 kancing? Ada yang 5, 4 ya Bu. Aturan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kancingnya 4. Boleh 5 tapi disimpan untuk cadangan. Cadangan mana tahu nanti kesempitan seperti saya, hilang, akhirnya diambil cadangan. Saya udah nggak punya cadangan ini, udah diambil untuk ini. Lanjutnya pakai lubang bobok, diatur pakai lubang bobok. Ini lubang boboknya Bu. Dulu saya yang nggak tahu ini, tapi alhamdulillah penjahitnya tahu, jadi udah bener lubang bobok ya. Lanjut dengan bahan kain. Kelengkapannya apa Bu? Kelengkapannya tas hitam, nggak usah pakai bling-bling ya Bu. Bu Yopi coba Bu. Tas hitam, selanjutnya sepatu hitam tertutup. Enggak usah tinggi-tinggi banget Bu, enggak enak juga ya, agak 5 cm aja. Lanjut perhiasan yang sederhana saja, giwang kecil 1, enggak usah yang pakai kayak Kalimantan ya panjang gitu, enggak usah. Selanjutnya arloji, cincin kawin, maksudnya cincin kawin itu cincin yang sederhana. Lencana ya Bu, disematkan di sebelah kiri. Lanjutnya giwang, lencana disematkan sebelah kiri dada. Hanya itu Bu. Jadi kalau ibu-ibu ada yang gelangnya banyak, itu dipakai pada saat pesta saja, pada saat pergi-pergi dengan suami. Selanjutnya seragam lapangan, misalnya ibu-ibu diajak Bu Iwan, kita pergi melihat ini ya, melihat besuk misalnya, besuk mau pakai pakaian itu enggak apa-apa, pakaian seragam, seragam lapangan. Ini seragam lapangan ini blus lengan 7/8. Ada yang sudah pernah lihat baju seragam lapangan? Belum ya. Biasanya kalau ulang tahun jarang dipakai. Kalau ulang tahun Dharma Wanita biasanya ada peragaan busana yang harus dipakai. Ini tadi celana panjang hitam yang muslim menyesuaikan dengan jilbab senada, kancing 4, lubang bobok dengan bahan kain anyep, misalnya seperti katun Jepang, kan anyep ya Bu, jadi kainnya enggak seperti ini. Selanjutnya seragam olahraga, celana panjang warna putih dengan 2 strip warna peach dan kaos warna putih dengan krah warna peach. Jilbab warna peach sama seperti ini juga, jilbab dan segala macamnya Tapi ada juga jilbab yang kaos Bu. Itu aja dari saya. Oh iya, yang batik. Saya kemerungsung ini tadi katanya ada bisik-bisik manis ini tadi jadi kemerungsung. Selanjutnya ada batik Bu. Ya, di sini ada yang punya batik? Ada ya. Batik itu boleh dipakai pada acara-acara yang tidak resmi. Ada undangan seminar, ya. Panjang sana. Selanjutnya baju batik itu tidak menggunakan lencana. Itu catatannya, tidak menggunakan lencana.
Itu aja Bu, dari saya. Mungkin teman-teman lain ada tambahan. Ini saya sampaikan, Pak Iwan mesti nggak kenal sama saya. Saya sudah kenal banget sama Pak Iwan. Profil Pak Iwan itu luar kepala Pak dengan saya. lagi ini. Karena dulu saya dapat cerita dari anak saya, keponakan saya pernah koas di sini. Jadi tahu banget dengan Pak Iwan. Pak Iwan menjadi idola mereka, pinter nyanyi. Jadi, itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Ibu semua. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeh, terima kasih Bu Fitri. Mohon izin Pak Iwan sekali lagi. Masih semangat Jeh. Ya. Sekali-sekali jenengan sama saya pulang jam 4 gitu. Kalau saya kan udah sering dulu pulang jam 2. Sampai jam berapa Bu kita dikasih waktu Bu Iwan? Sampai jam 4 nggih. Saya enggak akan lama. Ibu-ibu yang saya hormati, demikian tadi pembinaan yang disampaikan oleh Ibu Ketua dan Ibu Wakil Ketua. Seperti apa yang sudah diingatkan tadi, bahwa sowan kami ke sini tadi adalah sebagai bentuk apresiasi kami kepada dukungan panjenengan selama ini di Dharma Wanita. Sekaligus kami juga akan menggali masukan dan saran dari panjenengan bagaimana supaya Dharma Wanita ini bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Ya. Ini kalau nggak salah, kalau tadi Mbak Bu Desi, Pak Iwan ngendika kita itu 500, ini yang datang baru 200, berarti separuh kurang ya Pak ya, separuh kurang. Jadi sebenarnya ini yang harus kita luruskan, bahwa misalnya itu kalau ASN cewek itu sebagai anggota luar biasa. Tapi kalau saya istri itu sebagai anggota biasa. Nah, sebenarnya privilege Pak Iwan ketika kita itu menjadi anggota Dharma Wanita, kita punya hak istimewa loh kalau kita itu jadi anggota Dharma Wanita. Jadi menjadi suami ASN itu idaman enggak? Lah bareng dadi istrine pegawai negeri kok ngagem Dharma Wanita ora kersa. Nggih mboten? Nggih mboten. Nah, seringkali juga Pak Iwan besok mungkin bisa diusumke itu apa ya? Ya digerakkan. Besok kalau menikah sama ASN itu yang di rumah sakit ini, salah satu seserahannya itu bolehlah ini. Ya, setuju nggih? Nah, Ibu, kenapa saya matur bahwa Dharma Wanita itu hak istimewa, privilege? Karena gini, ketika panjenengan yang saya belum menjadi anggota Dharma Wanita, bayarlah, aku bayar 20 juta, aku bani sama Bu Dharma Wanita. Enggak boleh, karena ada ART-nya jelas. Anggota Dharma Wanita itu istri ASN, istri pegawai BUMD, seperti itu. Nah ketika panjenengan sudah menjadi istri loh, kok ora kersa gitu. Itu enggak di sini. Kalau saya 22 tahun di rumah sakit, saya tahu persis asal Dharma Wanita. Di rumah sakit itu yang datang banyak. Ketika piknik banyak sekali. Iya, loh ini janji loh. Boleh Pak mengundang dari Dharma Wanita Kabupaten loh. Jadi Bu, kembali lagi saya akan membuka saran dan pendapat dari panjenengan. Barangkali bagi kami nanti menjadi masukan dan menjadi program kerja yang akan kami jadwalkan di tahun-tahun yang akan datang. Monggo, aku koncomu wis, jangan tegang-tegang. Aku koncomu gitu. Monggo. Jadi jangan punya anggapan, ini Dharma Wanita murni, ini tidak murni lah. Melihat kadar kemurniannya itu yang susah Pak. Kalau emas murni gitu bisa ya. Kalau Dharma Wanita murni dari mana coba? Yeah. Karena ini
Saya lihat sih yang jadi pengurus itu adalah yang suaminya kerja di sini. Atau gini Pak, kita buat itu kan, ini usul aja sih Pak. Jadi katanya nanti kalau yang tidak rawuh, jaspelnya dipotong berang persen gitu mesti menarik lah. Loh ini untuk menghidupkan loh. Malahan, oh ya. Berarti kalau gitu gini aja dibalik yang rajin ditambah gitu. Dikasih bonus, ya dikasih ribetnya seperti itu. Nggak usah ada punishment ya Pak ya, kita ribet semua. Oke. Monggo loh, sebelum kita pamit pulang. Nggak ada. Oh iya. Apa saya sekalian, saya pastikan sekalian pikniknya kapan, di mana gitu. Mumpung Pak Direktur ada. Loh, tepuk tangan dong buat Pak Direktur. Deh, monggo. Deh, kalau tidak ada mungkin nanti masih malu di sini, nanti bisa japri saya. Tadi jane saya mau usul ini loh Bu, tapi malu gitu nggih. Nanti bisa usul lewat saya. Nanti saya sampaikan ke Ibu Sekda. Sampun? Tenan lho iki lho. Jadi kalau tidak ada kembali saya matur terima kasih Pak Direktur dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Rumah Sakit untuk kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa kami bisa sowan di sini. Semoga sowan kami di sini tadi berlima tadi ini bisa memberi manfaat. Dan tidak hanya sampai di sini Bu, mungkin kita akan sambung lagi nanti di piknik tadi ya. Oke. Kita sambung di piknik gitu. Biasanya gitu kok Pak, dinas lain juga gitu. Kita komori dulu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf juga mungkin selama kami matur di sini ada tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan suasana yang lebih baik, sehat dan bahagia tentunya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yon sewu mungkin kami tidak bisa mengikuti acara selanjutnya karena Bu Sekda ada acara yang lain Ibu. Nanti jadi jam 2:30 kita harus sudah sampai lagi ke pendopo. Kalau boleh diizinkan sebelum acara ini kami mau foto bersama dulu. Monggo. Monggo kami mohon kepada tim pembina, Bapak Direktur, Ibu Ketua dan Wakil Ketua DWP RSUD beserta istri atau pejabat struktural RSUD Kabupaten Karanganyar untuk dapat berfoto bersama. Nggih, monggo saya persilahkan. Oke, kami mohon untuk semua para hadirin untuk dapat berfoto bersama. Monggo kami persilahkan untuk dapat maju ke depan. Monggo ibu-ibu semua aja Bu untuk kenang-kenangan. Gratis. Untuk laporan Ibu Ketua ke
Dharma Wanita Kabupaten. Monggo Bu.
Matur nuwun kerawuhanipun kepada Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Karanganyar. Kami dari Dharma Wanita RSUD Kabupaten Karanganyar mengucapkan sugeng kondur. Nggih, matur nuwun ibu-ibu semuanya. Untuk para hadirin dimohon untuk duduk kembali karena acara belum selesai. Harum Sukpakarti dari Laborat. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyerahan tali asih kepada anggota DWP RSUD Kabupaten Karanganyar yang telah purna tugas dan atau yang menjabat sebagai pegawai RSUD Kabupaten Karanganyar. Kepada yang kami hormati, yang pertama Ibu Titik Purwanti, kedua Ibu Sutrimo, tiga Ibu Faruki, empat Ibu Warsono, yang kelima, Ibu Sumarni. Keenam, Ibu Siti Nurrohmi. Ketujuh, Ibu Purwoto. 8, Ibu Atik Puji. 9, Ibu Prastiti. Kepada yang terhormat nama-nama yang telah kami sebutkan tadi untuk dapat maju ke depan untuk menerima tali asih. Kami mohon kepada Ibu Margareta Santi untuk dapat memberikan tali asih kepada anggota yang telah purna tugas. Monggo kami persilahkan kepada Ibu Margareta Santi. Para hadirin yang berbahagia, saya ingin memberikan pertanyaan, nggih. Ini kira-kira sinten yang belum dapat door prize bisa maju ke depan? Coba saya jumlah berapa orangnya? Yang baju putih-putih dulu, yang baju yang selain baju oranye. Selain baju oranye, nggih. Maju coba, saya hitung berapa. Maju ke depan, monggo. Ada berapa nih, nggih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi mboten, Bu?
Ada yang belum dapat? Oh, Bu Nino. Oh, gitu. Ini kurang beda. 789. Berarti ini jumlahnya 8, nggih. Alhamdulillah berarti pas sekali, nggih. Sisa 1 berarti pembawa acara, nggih. Kami sampaikan kepada Ibu Andrianto, kami mohon untuk dapat memberikan kepada para hadirin ini yang sampai akhir bisa mendampingi kita semua. Terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah ikut berpartisipasi dari awal hingga akhir acara. Demikianlah rangkaian acara pada rapat kerja dan pembinaan Dharma Wanita RSUD Kabupaten Karanganyar pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu sekalian. Saya berpantun nggih Bu. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Sekali lagi Bu aplausnya. Saya akhiri pertemuan siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur nggih ibu-ibu semuanya. Nggih matur nuwun sanget.